Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek dengan judul Prediksi Harga Saham BBRI menggunakan pendekatan Long Short Term Memory atau LSTM. Saya akan mencoba memanfaatkan salah satu jenis jaringan saraf dalam deep learning yaitu LSTM untuk melakukan prediksi terhadap harga penutupan saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Data yang digunakan merupakan data historis saham BBRI dengan rentang waktu dari 20 Januari 2019 sampai 30 Januari 2026. Sumber data diperoleh menggunakan library Python yaitu uFinance dan Pandas Data Reader. Jadi, fokus utama dari proyek ini bukan sekedar menghasilkan angka prediksi, tetapi juga melihat seberapa baik model LSTM dalam memahami pola pergerakan harga saham berdasarkan data historis. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan sumber serta karakteristik data yang digunakan. Setelah itu kita masuk ke alur pemrosesan data atau pipeline, kemudian arsitektur model LSTM yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pelatihan model, evaluasi menggunakan beberapa metrik akurasi, lalu menganalisis hasil akhirnya. Terakhir, saya akan membahas keterbatasan model sekaligus rekomendasi untuk pengembangan berikutnya. Eh, Kita mulai dari latar belakang. Harga saham merupakan salah satu contoh data time series karena nilainya berubah dari waktu ke waktu. Masalahnya, pergerakan harga saham tidak selalu sederhana. Ada pola non-linear dan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya seperti kondisi makroekonomi, sentimen pasar, serta kebijakan suku bunga. Metode statistik seperti ARIMA memiliki keterbatasan ketika harus menangkap pola jangka panjang yang kompleks tersebut. Karena itu pada ini digunakan metode long short term memory atau LSTM. LSTM dipilih karena merupakan salah satu arsitektur recurrent neural network yang dirancang untuk menangani hubungan pada data berurutan atau sequential data. Tujuannya adalah membangun LSTM untuk memprediksi harga penutupan saham BBRI. Selain itu, penelitian ini menggunakan data historis dari Januari 2019 sampai Januari 2026 dan mengukur performa model menggunakan 4 metrik, yaitu RMSE, MAE, MAPE, dan R-squared atau R2, R kuadrat. Pipeline yang dibuat juga dirancang agar nantinya dapat digunakan kembali untuk saham lainnya. Untuk data terdapat dua library yang digunakan. Yang pertama adalah Finance. Library ini digunakan untuk mengambil data pasar dari Yahoo Finance secara langsung. Data ini diperoleh mencakup beberapa komponen OHLCP yaitu Open, High, Low, Close, dan Volume. Kemudian terdapat Pandas Data Reader yang digunakan sebagai jalur alternatif atau fallback untuk mengambil data historis. Salah satunya dari stok. Ticker saham yang digunakan adalah BBRI.JK. Rentang waktu dimulai pada 20 Januari 2019 sampai 30 Januari 2026. Fitur yang digunakan dalam proyek ini adalah open, high, low, close, dan volume, tapi target yang ingin diprediksi adalah close atau harga penutupan. Selanjutnya adalah proses pengolahan data. Tahap pertama adalah akuisisi data, yaitu mengambil data menggunakan Finance atau Pandas Data Reader. Tahap kedua adalah cleaning. Pada tahap ini dilakukan penanganan terhadap missing value dan memastikan data sudah tersusun berdasarkan tanggal secara benar. Tahap ketiga adalah normalisasi. Kolom close dinormalisasi menggunakan min max scaler sehingga nilainya berada pada rentang 0 sampai 1. Setelah itu dilakukan tahap windowing. Model menggunakan sliding window selama 60 hari yang berarti model melihat data 60 hari sebelumnya untuk membantu memprediksi nilai berikutnya. Kemudian data dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing dan pembagian berdasarkan waktu. Setelah data siap, dilakukan proses training menggunakan model LSTM. Terakhir, hasil prediksi dikembalikan atau di-inverse transfer ke skala harga basi. Kemudian dievaluasi menggunakan RMSE, MAE, MAPE, dan R kuadrat. Jadi pipeline-nya cukup jelas, mulai dari mengambil data, membersihkan, menormalisasi, membuat sequence, melatih model, hasil prediksi, lalu mengevaluasi hasilnya. Sekarang kita masuk ke bagian arsitektur model. Input yang digunakan berupa sequence dengan panjang, 60 time step, dan satu fitur yaitu harga close yang sudah dinormalisasi. Model pertama menggunakan layer LSTM dengan 64 unit dan return sequence on true. Kemudian terdapat dropout sebesar 0,2 untuk membantu mengurangi risiko overfitting. Setelah itu terdapat layer LSTM kedua dengan 64 unit, tapi pada layer ini return sequence false.
Kemudian kembali digunakan robot sebesar 0,2. Setelah 2 layer LSTM tersebut, terdapat layer dance sebanyak 32 unit dengan aktivasi ReLU. Terakhir, terdapat layer dance dengan satu output, yaitu nilai harga yang masih dalam skala normalisasi. Untuk proses optimalisasi digunakan Adam Optimizer, sedangkan fungsi loss yang digunakan adalah mean square error atau MSE. Training juga menggunakan early shopping dengan patience 8 serta maksimum 50 epoch. Dengan konfigurasi tersebut, model diharapkan mampu mempelajari pola historis tanpa terus melakukan training ketika performanya sudah tidak mengalami peningkatan yang berarti. Selanjutnya kita melihat hasil training model. Salah satu hal yang penting adalah menggunakan early stopping. Pada proyek ini, proses training dihentikan pada epoch ke-19 meskipun maksimum epoch yang ditentukan adalah 50. Artinya, model sudah mencapai kondisi yang cukup baik sebelum seluruh epoch dijalankan. Kemudian dari grafik training dan validation loss dapat dilihat bahwa validation loss relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi overfitting yang terlalu berlebihan selama proses pelatihan. Penggunaan dropouts sebesar 0,2 juga membantu model melakukan generalisasi terhadap data yang perlu dilihat sebelumnya. Pada slide ini ditampilkan perbandingan antara harga aktual dan harga asli prediksi model. Secara umum terlihat bahwa prediksi model mampu mengikuti pola atau tren utama dari pergerakan harga BBRI. Ketika harga mengalami tren naik, prediksi juga cenderung bergerak naik. Begitu juga ketika harga mengalami tren turun. Namun, terdapat perbedaan ketika terjadi perubahan harga yang sangat cepat. Prediksi terlihat sedikit tertinggal dari harga aktual. Fenomena ini cukup penting karena menunjukkan bahwa model lebih baik dalam menangkap pola umum atau tren dibandingkan memprediksi perubahan ekstrim yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi, model ini bukan berarti mampu menebak setiap pergerakan harga secara sempurna. Kemudian kita masuk ke evaluasi model. Ada 4 metrik yang digunakan. Yang pertama adalah MRSE yang sebesar 78,63 IDR. MRSE memberikan gambaran mengenai besarnya kesalahan prediksi dengan memberikan penalti lebih besar terhadap error yang besar. Kemudian terdapat MAE sebesar 62,85 IDR. Artinya secara rata-rata nilai absolut kesalahan prediksi berdasar di sekitar 62,85 rupiah. Selanjutnya adalah MAP sebesar 1,49%. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi relatif terhadap harga berdasar berada di kisaran 1,5%. Kemudian yang terakhir adalah R kuadrat sebesar 0,571. Nilai ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 57,1% variasi pada data target. Kalau kita melihat keseluruhan metrik tersebut, terutama MAPE yang relatif kecil, model dapat dikatakan cukup baik dalam mengikuti tren harga secara umum. Namun nilai R kuadrat yang berada pada level sedang menunjukkan bahwa model masih belum sepenuhnya mampu menangkap seluruh fluktuasi harga. Dari hasil yang diperoleh, terdapat beberapa temuan utama. Pertama, model berhasil mempelajari tren jangka menengah sampai panjang termasuk pola naik dan turun. Kedua, prediksi cenderung mengalami lag sekitar 1-2 hari ketika menghadapi pergerakan harga yang sangat tajam. Ini merupakan karakteristik yang cukup umum pada model LSTM univariat, karena model terutama belajar berdasarkan pola historis dan satu target. Ketiga, error terbesar muncul pada periode dengan volatilitas tinggi. Contohnya adalah ketika terdapat rilis putusan suku bunga atau laporan kuartalan, karena faktor tersebut dapat menyebabkan perubahan harga yang mendadak. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk mengembangkan model. Pertama, kita dapat menambahkan fitur eksternal atau eksogen, misalnya indeks ESG, nilai tukar rupiah, dan suku bunga Bank Indonesia. Dengan menambahkan variasi tersebut, model memiliki informasi yang lebih luas sehingga berpotensi meningkatkan nilai R kuadrat. Kedua, untuk prediksi multi-step, sebaiknya digunakan walk forward validation, bukan hanya pembagian data secara statistik. Ketiga, model juga perlu dilakukan training secara berkala agar dapat mengikuti perubahan kondisi atau rezim pasar terbaru. Karena pasar saham terus berubah, model yang bagus hari ini belum tentu memiliki performa yang sama beberapa bulan kemudian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.